itu yang saya sampaikan ini adalah untuk ananda yang tidak ada masalah, ya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Kalau digeneralisir nanti apa yang disampaikan nanti, bagaimana teknik yang lain-lain itu tidak bisa diberlakukan terhadap semua. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jangan sampai nanti salah pengertian. Ini tidak bisa diaplikasikan untuk anak yang ada masalah, ya. Agar nanti tidak salah interpretasi dan salah mengaplikasikannya. Baik, lanjut. Siapa yang pegang ya? Ya, tadi. Ya. Sebetulnya ada dua. Ada istilah, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Maka disebut dengan tumbang, gitu ya. Kalau pertumbuhan itu secara fisik, diukur berat badan. Ya, jadi pertumbuhan itu apa tuh indikatornya? Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, itu pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan itu terkait dengan fungsi. Fungsi ada fungsi motorik. Kalau motorik itu ada motorik kasar, motorik halus, ada oromotor. Oromotor itu yang terkait dengan oral, bicara, dan satu lagi yang sering terlewatkan, respiromotor namanya, otot yang mengatur gerak pernapasan. Itu pun ada perkembangan. Nah, motorik itu yang hari ini yang saya akan berbagi adalah khusus mengenai motorik kasar. Ya, motorik tadi perkembangan itu perkembangan motorik, ada perkembangan bicara bahasa. Kalau kita ngelihat perkembangan, kalau ibu-ibu datang ke dokter, dok perkembangan anak saya normal nggak? Itu misalnya. Maka yang akan dinilai oleh dokter adalah motorik, bicara bahasa atau komunikasi, kognitif, kecerdasannya, kemudian dinilai juga social skill, kemudian perkembangan bermain itu, dan tentu saja kemampuan untuk seberapa menolong diri sendiri. Itu namanya domain dari perkembangan itu. Nah, silakan. Nah, hari ini sore ini kita fokus di motorik kasar yang ananda yang normal. Sekali lagi ya, kan yang ada masalah. Nah, jadi kecepatan perkembangan nanti saya akan sampaikan. Jadi nggak sama, selalu ada rentang. Jadi kalau bisa jalan, jadi anak sudah bisa berdiri, kemudian berjalan, maka biasanya umur 12 bulan udah bisa. Tapi rentang bisa berjalannya itu ujungnya itu 18 bulan. Jadi selalu ada rentang gitu. Begitu juga duduk. Tidak maknya pokoknya 7 bulan harus duduk, enggak. Ini yang sering bikin panik. Selalu ada rentang umur sekian sampai sekian, itu di batas ininya ya. Tapi nanti saya akan jelaskan agar mampu melakukan sesuatu itu ada prasyaratnya. Kalau kemudian prasyaratnya bagus, kemudian misalnya 12 bulan aspek ini semua oke, belum bisa jalan, ya nggak masalah, stimulasi terus sampai umur atasnya adalah 18 bulan, gitu ininya, ya. Nah, yuk lanjut dulu biar lebih ngerti nanti. Nah, jadi perkembangan itu tuh terjadi perubahan pada anak yang berkembang dari bisa duduk ke bisa berdiri, maka strukturnya akan berubah, tentu saja kan, berat badannya tambah tinggi, kemudian ototnya tambah kuat, yang awalnya lehernya belum bisa ngangkat, kemudian bisa ngangkat. Itu kan berubah. Jadi fungsional itu mendrive struktur. Jadi kalau strukturnya bagus,
Tapi kemudian anak nggak ngapa-ngapain gitu. Harusnya bisa duduk, tapi baring terus. Tentu ada struktur yang nggak dapat stimulasi kan. Nah baring terus, nggak pernah duduk, padahal sebetulnya bisa duduk. Nah itu nanti akan strukturnya akan mempengaruhi fungsinya akan mempengaruhi struktur gitu. Jadi bolak-balik begitu. Ya itu sistem yang vice versa disebutnya ya. Nah kalau kita lihat yang terjadi itu ada perubahan biologis, jadi di fisik anak itu, di fungsinya yang tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan dalam hal ini adalah bagaimana ibu menghandle, bagaimana mempersiapkan lingkungan. Misalnya gini, Ananda sudah bisa ada yang bantuin jaga? Ya. Ya, lanjut ya. Nah, jadi misalnya nih, Ananda sudah bisa berdiri. Dari berdiri harusnya kita mengejar untuk jalan. Tapi di rumah, yang dimaksud dengan lingkungan tuh maksudnya begini, disiapkan matras. Kemudian mainnya sambil duduk terus, baring-baring, terus main mobil-mobilan. Nah itu berarti lingkungan tidak kondusif. Karena lingkungan tidak memberikan ruang yang menstimulasi untuk berdiri dan berjalan gitu. Ini maksudnya ya. Jadi kalau mau berjalan tuh kan berdiri dulu. Kalau berdiri berarti kita menyiapkan meja yang bisa untuk anak bermain sambil berdiri. Tapi seandainya kemudian yang disiapkan adalah matras, berarti nanti kan buatnya cenderung akan duduk. Malah bukan hanya duduk, mungkin leye-leye, makin turun lagi gitu. Nah itu yang dimaksud dengan lingkungan. Jadi lingkungan juga harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga stimulasi anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan fasilitas yang ada di lingkungan. Nah ya lanjut. Nah ini dia. Jadi prinsip umumnya apa sih? Sebetulnya itu bisa perkembangan itu bisa diprediksi. Maksudnya gini, nggak mungkin anak yang baru bisa angkat kepala, kemudian kita persiapkan langsung untuk jalan. Bisa. Jadi sesuai dengan ada tahapannya. Atau sebaliknya, anak tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk, tapi begitu didudukkan, tegak itu lehernya bagus. Ada gitu kan? Lehernya bagus, punggungnya bagus, tegak, keren. Tapi karena kemudian didudukkan polanya salah, jadi ditarik demikian, maka dia tidak pernah belajar menggunakan tangan untuk menumpu untuk duduk. Akhirnya tangannya nggak dipakai. Bukan berarti ada masalah, polanya nggak berbeda. Gitu. Ya, ini ya. Nah, jadi bertahap, kumulatif, dan setiap anak itu kecepatannya berbeda. Jadi jangan banding-bandingin terus. Wah, anaknya itu udah bisa itu, anak itu bisa itu stres. Ya, jadi yang penting adalah tahapan perkembangan itu mengikuti polanya. Ya. Nah, seringkali juga begini. Dok, tidak merangkak. Anak saya tidak merangkak, Dok. Udah langsung jalan, panik tuh. Karena kalau tidak merangkak katanya nanti nggak bisa ngomong. Ya, merangkak itu berarti menggerakkan tubuh kanan dan kiri sejajar gravitasi. Nah, kalau sudah keburu lewat, kemudian anaknya sudah bisa jalan, disuruh merangkak lagi, mau nggak kira-kira? Ya nggak mau. Tapi kita alihkan gerakan merangkak itu ke yang lebih tinggi. Ngapain tuh? Manjat. Ya nggak? Gerakan manjat itu adalah gerakan merangkak di level yang lebih tinggi. Nggak apa manjat yang kita stimulasi. Jadi nggak bisa lagi ditarik turun gitu. Sequential maksudnya begitu. Dan naik ya. Nah, ini kenapa saya merahkan? Ekspektasi dari lingkungan akan mempengaruhi perilaku anak.
bisa nggak maksudnya. Jadi ini sebenarnya anak baru bisa mencapai tahap tertentu, kemudian tapi keinginan kita nge-push lebih dari itu akan mempengaruhi perilaku. Lihat. Jadi kebetulan yang dibicarakan tidak hanya kaitannya dengan motorik ya. Misalnya gini, perkembangan yang lain. Ada yang datang ke saya, orang tua Ananda umur 5 tahun. Senewan sekali bundanya, karena belum bisa nulis. 5 tahun untuk nulis kan nggak mungkin. Gitu. Karena untuk menulis itu banyak sekali prasyarat yang harus dipenuhi. Misalnya harus paham mana depan, mana belakang, ya nggak kalau nulis, mana kiri, mana kanan, harus tahu tinggi, rendah, harus mengerti bagaimana memegang pensil dan sebagainya. Tentu saja tidak mungkin dicapai untuk anak 5 tahun. Nah ini neken nih, nanti kursusnya calistung, baca, tulis, hitung, padahal usia baru 4-5 tahun. Itu maksudnya. Jadi kita terlalu heboh tanpa mempertimbangkan bahwa tingkat perkembangannya belum sampai tahap itu. Itu membuat anak akan gak happy. Ya, hati-hati ya. Oke, yuk lanjut. Nah, jadi pada satu tahap perkembangan, tadi ada berapa macam tingkat perkembangannya? Ada motoriknya banyak sekali, komunikasi, sosial, bermain, kemudian apa lagi? Menolong diri sendiri. Nah, ada satu tahap perkembangan, bisa jadi di antara kelimanya ini ada satu yang lebih menonjol. Misalnya motoriknya dulu. Ada yang lebih ke bicaranya. Tapi bukan berarti bahwa tingkat perkembangan yang lain itu di bawahnya gitu maksudnya. Ya, misalnya gini, umur 2 tahun motoriknya bagus, ya udah deh biar motorik saja dulu. Tapi nggak ngerti dipanggil, tidak ada atensi, bukan berarti demikian. Tetap 2 tahun tingkat perkembangannya memang seharusnya mencapai usia itu, tapi ada satu aspek yang lebih menonjol daripada yang lain, maksudnya begitu. Ya, oke. Nah, jadi perilakunya tidak selalu naik terus gitu, sesuai dengan ini kita. Kadang-kadang kayak bioritmik aja, turun dulu, bukan turun, tetap begitu, dan baru naik, nanti turun. Jadi nggak terus lalu, wah naik ini semua naik, nggak begitu, ya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah, jangan sampai kita nge-push anak di luar ya. Ya biarkan mereka melewati masa kanak-kanaknya itu happy gitu, ya. Asalkan kemudian segala aspek itu tidak ada masalah, biarkan mereka berkembang senatural mungkin. Jadi bahagia masa anak itu penting sekali, ya. Ya lanjut. Nah ini jadi apa yang kemudian bisa kita lihat secara umum faktor itu adalah secara fisik, matang secara fisik. Anak yang disebut berkembang bagus secara fisik matang. Kemudian tapi jangan salah, bisa dipengaruhi oleh tekanan kultur dan sosial. Kalau kata mertua, ini harusnya udah gitu kan ya. Harusnya bisa jalan nih, anak saya dulu segini udah bisa jalan dan sebagainya. Nah, itu juga akan menekan mamahnya oleh tekanan kultur dan tekanan dari lingkungan, gitu ya. Nah, coba lanjut dulu deh. Nah ini dia. Jadi yang tadi yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal, bahwa komponen dari perkembangan itu ada banyak faktor. Yang kita akan bahas adalah motorik khususnya adalah motorik kasar. Kemudian kedua, bahwa perkembangan itu bisa diprediksi dan itu secara bertahap. Sangat dipengaruhi oleh, di samping maturitas anak, juga aspek lingkungan. Itu yang intinya yang ingin saya sampaikan, ya.